You need to contact me immediately. If you can't reach me, call 911. Thank you. Thank you, doctor. 1, 2, 3, jumpa lagi nih sama Abang Parku. Kali ini Abang Parku akan membahas film berjudul A Deadly View tahun 2018, mengisahkan tentang seorang wanita hamil yang sering kepo sama tetangganya, di mana dari hasil kekepoannya itulah yang membawa malapetaka bagi si wanita. Ya udahlah ya, daripada lama mending duduk santai, miringkan HP dan let's play the story. It looked like a fight across the street. I think someone's hurt. Kisah akan dimulai dengan diperlihatkannya suasana di salah satu kota di negara Amerika, di mana ada seorang wanita yang nampak berjalan sehabis balik kerja. Secara tiba-tiba, seorang pria muncul dan langsung merampok wanita tersebut. Semua barang berharganya pun ikut diambil. Sampai-sampai membuat si wanita sangat syok atas kejadian yang baru dialaminya. Adegan berpindah 8 bulan kemudian, kita lalu diperkenalkan dengan pasangan suami istri. Sang suami bernama Peter, sementara sang istri bernama Rachel, di mana dia adalah wanita yang dirampok di awal film tadi. Kini, kondisi Rachel sedang mengandung jabang bayi berusia 8 bulan. Pasca perampokan yang terjadi 8 bulan lalu, Rachel dan Peter memutuskan untuk mencari rumah di pinggiran kota agar mereka bisa jauh dari kriminalitas serta memilih komplek yang lebih tenang. Di awal perpindahan mereka, Rachel pun mencoba berkenalan dengan para tetangga yang ada di blok tersebut, dari mulai bapak-bapak cuek bernama Gary, istri Pak Gary yang agak cerewet bernama Ibu Grace, ibu-ibu muda yang selalu semangat di setiap waktu bernama Lemon, dan juga babysitter Lemon yaitu Orla yang selalu membawa bayinya yang berusia 5 bulan. Ada pula wanita single bernama Sandy yang tinggalnya berseberangan dengan rumah Rachel. Dari sekian banyaknya tetangga, si Sandy inilah yang baik banget sama Rachel. Ia sampai rela membawakan belanjaan Rachel ke dalam rumah karena nggak tega melihat kandungannya yang sudah sangat besar. To the front door. Please really need a help. Besides, Meski awalnya sempat keberatan lantaran takut merepotkan Sandy, Rachel nampak senang mendapatkan tetangga baru yang gak cuma baik di mulut tapi ada aksinya juga. Gak seperti para caleg Konoha yang manis di awal tapi pahit setelah terpilih. Kebaikan dari Sandy itu pula yang membuat mereka jadi akrab. Bahkan Rachel gak segan mengajak Sandy ke kamar calon Dede Utun. Di sana beliau nampak begitu sedih. Sandy lalu bercerita mengenai kisah rumah tangganya dahulu, di mana dia divonis oleh dokter gak bisa mempunyai keturunan sebab sel telurnya tidaklah sehat, yang mana hal itu membuat mantan suaminya meninggalkan Sandy. Meski dirundung rasa trauma, Sandy pun menawarkan bantuan guna menata kamar calon Dede Utun. Tentunya Rachel sangat senang mendengarnya karena memang sang suami ada pekerjaan, jadi dia nggak ada yang membantu. thank you. My pleasure. Yeah. So she grows. Isn't technology something? Thank you. Malam harinya, mereka terlihat sudah selesai menata kamar calon Dede Utun. Sebelum balik ke rumahnya, Sandy mengatakan kalau dia sangat menyukai sebuah poster Alice in Wonderland yang dipajang di sebelah tempat tidur Dede Utun. Setelah Sandy pulang, Rachel tak sengaja mengintip Lemon bersama suaminya yang sedang cekcok dari balik jendela. Yang membuat dirinya kaget, ternyata Gray melihat kejadian tersebut di pinggir jalan. Hingga saat Rachel ke WC buat buang air kecil, tanpa diduga dia kedatangan tamu di tengah malam. Rachel yang masih trauma dengan perampokan 8 bulan lalu pun mengira kalau itu adalah pencuri. Namun nyatanya itu adalah Patricia, ibu mertuanya. Di sini Patricia pun bilang kalau dia akan tinggal sampai Rachel lahiran. Sebenarnya hal yang membuat Rachel panik adalah Patricia yang bisa masuk dan mempunyai kunci rumah itu. Kita lalu baru mengetahui kalau Patricia adalah sales marketing yang memasarkan semua rumah yang ada di blok tempat Rachel tinggal. Rachel sendiri nampak keberatan dengan kedatangan ibu mertuanya, karena pastinya Rachel akan banyak diatur dan diomelin sama Patricia kalau sedikit aja melakukan kesalahan. I know that I have given you great confidence that a woman can do making healthy breakfasts every day alone. Neighbor Sandy yesterday. She Beberapa hari setelahnya, Rachel pun kembali memantau situasi dari komplek melalui jendela kamar, di mana dia kaget melihat suami Lemon sedang bermesraan bersama Orla sang babysitter ketika Lemon gak ada di rumah. Tak lama berselang, Lemon pun kembali ke rumah dan memergoki apa yang dilakukan oleh suaminya dan juga Orla, di mana Lemon sempat berteriak lalu jendela pun tertutup. Rachel yang takut kalau si Orla diapa-apain sama Lemon lalu melaporkan apa yang dilihatnya tadi kepada Patricia. Akan tetapi, beliau gak percaya sebab dia gak melihat apapun.
Karena Rahel sedikit keras kepala, ia pun menelpon 911 agar segera mengirim bala bantuan ke rumah Lemon. Gak lupa, dia pun memantau kedatangan petugas 911 di rumah Lemon. You called the police? Dan setelah menginterogasi Lemon, para petugas pun mengatakan kalau Lemon dan suaminya cuma cekcok biasa. Kini kondisinya pun sudah kembali kondusif. Tentu aja Rahel gak percaya dengan Lemon dan menanyakan keadaan Orla sang babysitter. Disinilah Rahel baru mengetahui kalau Orla sudah berhenti kerja semenjak siang tadi. Namun Rahel pun kembali meyakinkan kepada polisi untuk mengecek rumah Lemon lebih lanjut, sebab dia yakin dengan apa yang dilihatnya tadi. Bahkan dia meminta petugas menginterogasi Gary yang juga melihat kejadian tersebut. Di sini petugas bilang kalau mereka telah menanyakan kepada Gary, tapi beliau bilang tak melihat apapun. Di tengah obrolan itu, Patricia yang kesal dengan Rahel lalu mengatakan kepada petugas agar tidak menanggapi serius omongan menantunya, karena dia pernah menjadi korban perampokan beberapa bulan yang lalu. Itulah mengapa dirinya sering mengalami cemas secara berlebihan. Rahel yang gak suka masa lalunya diungkit, kemudian merasa kesal hingga dirinya mengalami kontraksi, kemudian meninggalkan mereka, karena gak ada yang percaya dengan ucapannya. Honey, I know what you think you saw. Saw her. Gary, the dog. Excuse me. Alhasil, atas kejadian itu, Rahel pun jadi sering memantau lingkungan sekitar komplek dari kamar. Ia merasa ada yang salah dengan penghuni komplek ini. Ketika melihat Gary pun, ia berinisiatif segera menemuinya untuk menanyakan kejadian kemarin malam. Sayangnya pas sampai di sana, ternyata Grace nampak tak menyambut baik kedatangan Rahel. Sebab gara-gara Rahel lapor kepada 911, Gary pun jadi diinterogasi yang membuat penyakit saraf beliau kambuh lagi. Grace pun menganggap bahwa semua ini adalah kesalahan Rahel. Old-timers, now you want to give him a heart attack by cop business and leave my husband out of whatever trouble you stay to your side of the block. Saat perjalanan pulang, Rahel pun menemui Sandy, di mana mereka pun berbincang mengenai kejadian di rumah Lemon. Dari sekian banyaknya tetangga, cuma Sandy lah yang percaya ucapan Rahel. Sandy lalu menjelaskan kejadian sebenarnya yang Lemon sampaikan kepada dirinya. Apa yang Rahel ucapkan memang benar, bahwa suami Lemon telah berselingkuh dengan Orla. Faktanya, alasan kenapa Lemon menyembunyikan perselingkuhan itu karena ketika Lemon memergoki suaminya selingkuh, ia langsung memecat Orla dan mengusirnya lewat pintu belakang. Itu semua dikarenakan Orla adalah imigran ilegal yang mau dibayar murah oleh Lemon, yang gak mau jika sampai petugas tahu, sebab hal ini pasti akan berbuntut panjang. Maka dari itu, Lemon pun mengatakan kepada Sandy bahwa dirinya gak akan mau ngobrol secara intens lagi sama Rahel, karena menurutnya Rahel adalah tetangga yang usil dan juga kepo. Here, living lies on top of lies on top of, but otherwise, you should be okay. Vlog. The perils of... Di hari berikutnya ketika Rahel lagi nyantai sambil ngeteh, Sandy pun datang buat ngobrol. Rahel pun bercerita kalau dia mengalami kecemasan berlebihan. Hal itu pun membuat dokter menyuruhnya agar meminum obat penenang setiap hari. Tapi karena dirinya hamil, dia pun takut kalau obat penenang itu mengganggu jabang bayinya. Makanya dia nggak minum obat penenang selama beberapa bulan. Patricia sebagai mertua sebenarnya setuju dengan langkah Rahel menghentikan terapi obat itu. Mengingat jika Rahel terus ketergantungan dengan obat, maka dirinya nggak akan bisa mengontrol emosi dan juga kecemasan secara mandiri. Mendengar hal itu, Sandy juga setuju. Namun yang aneh, di sini dia mendadak selalu memperhatikan perut Rahel lalu mengelus-elusnya. Hal itulah yang membuat Rahel sedikit cemas kalau Sandy ingin mengambil bayinya. Sebab nggak biasanya dia berperilaku seperti ini. A little paranoid. Touching your stomach. Have it with you. Can't move fast. Ketika tengah malam, seperti biasa, Rahel melihat kondisi komplek dari jendela. Tiba-tiba aja dia dibuat terkejut dengan Sandy yang juga menatapnya dari jendela. Sudah tentu hal itu membuat Rahel jadi sangat cemas, sebab kelakuan Sandy semakin kesini semakin aneh. Ia kemudian bercerita kepada Peter esok harinya mengenai perilaku Sandy yang aneh. Lewat instingnya, ia yakin kalau Sandy ini nggak seperti tetangga yang lain. Dirinya yakin kalau Sandy punya maksud tertentu untuk mengambil dede utun yang ada di perut. Menanggapi hal itu, Peter pun menganggap kalau Rahel itu cuma cemas berlebihan. Mana mungkin orang seramah Sandy nekat melakukan hal sejahat yang dipikirkan oleh Rahel. Alih-alih memberikan solusi, Peter malah meninggalkan Rahel begitu aja, sebab dia merasa kalau Rahel ini emang sering cemas secara berlebihan. Kemudian Rahel pun kembali memantau Sandy, yang mana kali ini Rahel dibuat semakin takut ketika Sandy membeli poster Alice in Wonderland yang sama persis seperti yang dimilikinya dalam kamar Dede Utun. Hal itu pun membuat dugaan Rahel semakin kuat
kalau ada yang gak beres dengan Sandy. Peter yang kebetulan baru pulang lalu diminta untuk ikut melihat Sandy yang membeli lukisan yang sama sepertinya. Tapi lagi-lagi Peter tak menanggapinya dan malah berpikir kalau istrinya ini cuman halusinasi. Meskipun Rahel bilang kalau dirinya punya firasat buruk kepada Sandy, Peter mengatakan kalau hal itu adalah hal yang wajar. Lagian gak ada salahnya kalau Sandy punya lukisan yang sama seperti mereka. Melihat istrinya yang terus saja cemas membuat Peter jadi khawatir, sehingga dia pun memanggil dokter untuk memeriksakan kondisinya. Please. Keesokan harinya, Rahel yang lagi santai kembali kedatangan Sandy yang membawa banyak es krim dan juga kue. Di sini, Rahel pun menyambutnya seperti biasa agar Sandy nggak curiga. Ia lalu memintanya untuk menaruh beberapa es krim di kulkas. Di saat itulah, Rahel pun mengambil kunci rumah Sandy di dalam tas. Untung aja dia nggak ketahuan oleh Sandy yang langsung pamit karena ingin bertemu dengan Lemon. It's in the freezer whenever you want it. I really appreciate it. Ketika Sandy bertemu Lemon, Rahel pun memanfaatkan situasi itu untuk menyelinap masuk ke rumah Sandy menggunakan kunci yang diambil tadi. Di sana, dia merasa sangat janggal ketika melihat bingkai foto yang kosong terpajang tanpa ada foto di dalamnya. Yang membuat Rahel semakin berpikiran negatif dengan Sandy, ia menyaksikan ada foto Sandy yang sedang mengandung bersama sang suami. Padahal kemarin Sandy sendiri yang bilang kalau dirinya mengalami kemandulan. Ditambah lagi, dia juga melihat sebuah kamar yang dekorasinya sangat mirip dengan kamar Dede Utun si Rahel. Selang beberapa saat, datanglah Sandy ke rumah. Ia pun terkejut ketika mendapati bahwa kunci rumahnya tak ada di dalam tas dan pintunya tak terkunci. Ia lalu mengecek ke dalam dan bersamaan dengan itu, datanglah Rahel yang mengantarkan kunci Sandy dan beralasan kalau kunci itu terjatuh di halaman rumahnya. Hal itu pun menimbulkan kecurigaan Sandy bahwa Rahel telah menyusup ke rumahnya. Hello? Beberapa hari berlalu, Patricia terlihat menemani Rahel memeriksakan kandungannya. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, Patricia pun bertanya kepada dokter apakah berbahaya jika wanita yang sedang hamil memiliki kecemasan berlebihan. Dokter pun mewajarkan hal tersebut karena bisa aja hal itu dipengaruhi oleh hormon ibu hamil yang tidak seimbang. I'm sure it's nothing. Well, if with extreme anxieties can be harmful to themselves. Begitu sampai di rumah, Rahel meminta Peter untuk memijat kakinya sembari membaca buku. Dari sebuah radio, dia mendengarkan siaran berita mengenai penelucikan bayi berusia 5 bulan. Mendengar hal itu, Rahel pun kembali cemas dan melihat dari jendela. Yang membuatnya kaget setengah mati, Sandy yang kebetulan baru balik mendadak mengeluarkan seorang bayi dari dalam mobilnya. Spontan aja, Rahel pun memberitahu Peter, ia takut kalau bayi itu adalah bayi yang dilucik di siaran radio tadi. Sayangnya, Peter nggak melihatnya karena Sandy sudah keburu masuk. Hal itulah yang membuat Peter kembali meragukan perkataan sang istri. Mendengar perkataan darinya, Rahel yang habis kesabaran membuat emosinya memuncak, sehingga buku yang dibaca pun ia lempar ke Peter. Yang mana habis melempar buku tersebut, si Rahel malah pingsan. Selang beberapa saat, petugas kepolisian pun datang memeriksa rumah Sandy. Kali ini, rupanya Peter menanggapi serius perkataan Rahel, di mana polisi pun melaporkan bahwa tidak ada bayi di rumah Sandy. Di sini Rahel kembali meyakini polisi untuk memeriksanya sekali lagi. Ia yakin kalau Sandy telah menyembunyikan bayi tersebut. Rahel bersumpah kalau tadi dia melihat Sandy membawa bayi dari dalam mobil. He's cradling a baby. As your nursery. Wait, how did... From what I've been told, she's been keeping her close. Sayangnya karena polisi udah membuktikan kalau di rumah Sandy nggak ada bayi, kemudian mereka menghimbau kepada Rahel agar beristirahat dan tidak mengintai tetangganya lagi dari jendela. Begitupun dengan Patricia. Ia merasa sangat kesal sebab si Rahel ini selalu mau tahu urusan orang. Bahkan saking keselnya, Patricia bilang kalau Rahel udah gila. Karena situasi sudah tidak kondusif, Peter pun melerai keributan itu lalu mengantarkan petugas polisi pulang. Nah, salah satu polisi yang bernama Diana pun bilang ke Rahel kalau dia percaya apa yang Rahel katakan. Mungkin karena mereka sama-sama perempuan kali ya. Jadi Diana yakin kalau Rahel nggak berbohong atau halu. Makanya Diana meminta agar Rahel menghubunginya saja kalau sampai terjadi sesuatu. Things can feel more dangerous than they actually are. See something? You call me first.
Selanjutnya, Patricia pun membawa Sandy ke rumah untuk mendamaikan konflik yang terjadi antara Rahel dan Sandy. Tentu aja kedatangan Sandy membuatnya sangat terkejut. Apalagi di situ Sandy membawakan kue pie. Ia takut kalau Sandy meracuni makanan tersebut. Meski begitu, Rahel tetap berbincang satu sama lain seperti tak terjadi apa-apa. Di tengah obrolan itulah, Sandy melihat bahwa jendela kamar telah ditutup oleh Peter agar Rahel tidak bisa ngintip tetangga lagi. Entah kenapa, di sini Sandy nampak senang dengan hal tersebut. Sampai ketika Sandy pergi, Rahel kemudian pergi ke kamar Dede Utun untuk mengambil baby monitor dan memasangkannya ke jendela agar bisa memantau pergerakan Sandy. Sayangnya, hal itu ternyata diketahui oleh Sandy. That noise, did you hurt yourself? Nope. Di hari berikutnya, Rahel yang baru bangun melihat pesan kalau suaminya udah berangkat kerja. Secara tiba-tiba, ia pun mendengar suara berisik dari ruangan lain. Ia pun mencoba memanggil Patricia, namun gak ada balasan sama sekali. Yang ada, Rahel malah dikagetkan dengan kedatangan Sandy, di mana terungkaplah sifat asli dari Sandy ini. Ternyata dugaan Rahel selama ini benar. Sandy lalu mengambil baby monitor dan mengatakan kepadanya bahwa kedatangannya kemari semata-mata ingin mengambil bayi Rahel, sebab dia merasa kalau dirinya lebih pantas merawat bayi itu dibanding Rahel yang selalu kepo sama urusan orang lain. Yang lebih gilanya lagi, Sandy pun meminta agar Rahel menunggu. Di momen itulah Rahel mencoba menghubungi Diana. Sayangnya belum sempat teleponnya diangkat, Sandy pun datang membawa pisau lalu mengancam agar Rahel mengikuti semua perintahnya. Saat sampai di lantai bawah, dia kaget melihat Patricia yang sudah tergeletak pingsan. Sandy kemudian membawa Rahel ke ruang basement rumah Sandy, di mana ternyata Sandy lah yang telah melucik bayi berusia 5 bulan di siaran radio, dan nyatanya bayi itu adalah anak dari Lemon. Sandy pun mengatakan alasan dia mengambil bayi Lemon karena Lemon ini lebih mementingkan postur tubuhnya dibanding bayi itu sendiri. Ia juga mengatakan bahwa yang dirinya katakan kepada Rahel kalau dirinya mandul itu cuma kebohongan. Faktanya Sandy ini hamil anak kembar, namun sayang pas dilahirkan anak kembar Sandy wafat, sehingga suaminya pun menyalahkan Sandy dan pergi meninggalkannya. Itulah mengapa dia tega melucik bayi Lemon dan berencana mengambil bayi di perut Rahel, semata-mata agar suaminya bisa kembali lagi. Twins. He left me, you know. We can all be together again. Tentu aja mendengar penjelasan dari Sandy, emosi Rahel pun memuncak lalu melempar vas bunga sampai Sandy tidak sadarkan diri. Naasnya saat Rahel berusaha kabur, mendadak dirinya kontraksi, yang mana secara tiba-tiba Sandy pun sadar dan mencoba mendekati Rahel yang tak berdaya akibat menahan rasa sakit dari kontraksi. Bersamaan dengan itu, datanglah Diana yang mencoba menyelamatkan Rahel lalu menembak Sandy. Saat Diana melapor kepada polisi yang lain, Sandy mendadak kembali sadar dan menghantam Diana sampai pingsan. Di momen saat Sandy ingin membelah perut Rahel, disitulah Rahel langsung mengambil senjata Diana, hingga akhirnya dia menembak Sandy sampai wafat. This baby, whether you like it or not. Adegan lalu berpindah ke Rahel yang terlihat sudah berhasil melahirkan Dede Utun berjenis kelamin perempuan. Peter beserta Patricia pun datang kemudian meminta maaf karena tidak mempercayai semua perkataan Rahel selama ini. Patricia pun meminta Peter agar menjual rumah itu dan kembali ke kota dan hidup aman bersama keluarga kecilnya. Dan begitulah film ini berakhir. Me too. We were all affected by the situation. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, percayalah perkataan ibu hamil, karena biasanya apa yang dia ucapkan adalah kebenaran. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Bang Parku mohon maaf ya.